Nama saya Mila Widiani Ayu Pratiwi dengan nomor NIM 856679534 dari jurusan PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembentukan dasar-dasar filsafat ilmu. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti yang ada atau realitas, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat yang ada. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi menjawab pertanyaan mendasar. Apa objek yang dikaji, dan bagaimana hakikat realitas dari objek tersebut? Ontologi menemukan ruang lingkup sebuah ilmu. Misalnya dalam ilmu pendidikan, ontologinya adalah mempelajari hakikat kehidupan dan makhluk hidup. Dalam pendidikan, ontologinya adalah mempelajari hakikat proses pendidikan dan manusia sebagai subjek didik. Jadi, ontologi berfungsi memberikan identitas dan batasan yang jelas tentang apa yang sedang kita bicarakan atau pelajari dalam sebuah ilmu. Dan yang kedua adalah epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi ini berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah teori tentang cara kita memperoleh pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana ilmu itu didapatkan, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu benar. Di sini dibahas tentang sumber pengetahuan, metode keilmuan seperti metode induktif, deduktif, dan metode ilmiah yang meliputi observasi, hipotesis, dan pembuktian. Epistemologi itu sangatlah penting karena menjamin bahwa ilmu yang kita dapatkan bukan sekedar opini atau prasangka, melainkan pengetahuan yang sahih, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga yaitu aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai. Dalam ilmu pengetahuan, aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan, apa nilai guna dan manfaatnya, serta bagaimana etika dalam menggunakannya. Aksiologi itu mencakup dua hal utama. Yang pertama, nilai guna. Yang kedua, nilai etis atau moral. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu nilai guna atau pragmatis. Adalah ilmu ini bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan nilai etis atau moral, bagaimana cara kita menggunakan ilmu ini dengan benar dan tidak merugikan untuk orang lain. Contohnya, ilmu teknologi sangatlah canggih, namun menurut aksiologi, ia harus digunakan untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk menghancurkan atau merugikan. Jadi, aksiologi menjadi kompas moral agar ilmu digunakan pada jalur yang benar. Dan yang keempat adalah keterkaitan ketiganya sebagai fondasi. Nah, bagaimana keterkaitan ketiganya? Yang pertama adalah ontologi adalah fondasi dan bangunannya, menentukan apa yang akan dibangun atau objek kajian. Yang kedua, epistemologi adalah cara dan alat untuk membangunnya. Bagaimana cara menyusun bata demi bata agar kokoh, atau bisa juga disebut metode dan kebenarannya. Dan yang ketiga adalah aksiologi, adalah fungsi dan tujuan bangunan itu. Untuk apa bangunan ini dibuat? Apakah untuk tempat tinggal, sekolah, atau kantor? Dalam arti lain adalah manfaat dan nilainya. Tanpa ontologi, ilmu menjadi tidak jelas objeknya. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki cara yang benar untuk berkembang. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi berbahaya karena kehilangan arah dan moralitasnya. Oleh karena itu, ketiganya saling melengkapi dan menjadi tiga pilar utama yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk sebuah ilmu pengetahuan yang utuh, benar, dan bermanfaat. Sekianlah tadi penjelasan singkat tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai filsafat ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.